Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jelaskan dulu mengenai credit purchase system ya. Jadi credit purchase system ini dimulai dari PPIC, kemudian dia mengecek inventory database. Ya, maksudnya yang dicek itu adalah persediaan yang sudah mau habis. Gitu. Kemudian dia print 2 lembar daftar inventory yang mau habis itu. Ya, dia print 2 lembar, ya 2 lembar. Kemudian lembar kedua diarsipkan atau disimpan secara tidak permanen dan diurutkan dengan tanggal, itu tanggal ya. Kemudian lembar pertama diberikan ke purchasing kalau nggak salah ya, kita purchasing. Nah ini dia. Purchasing divisi pembelian kemudian menerima itu tadi daftar pembelian lembar pertama dari divisi, kemudian dicek daftar tersebut, dia cocokkan dengan daftar harganya karena dari PPIC ini dari PPIC itu belum ada harganya. Dan harga itu hanya purchasing yang punya daftarnya. Ya, dulu pernah diarsipkan secara tidak permanen berdasarkan tanggal. Kemudian dia selesaikan daftar tersebut sudah lengkap, sudah ada harganya, namanya, kemudian kodenya, ya baru dia mengadakan rapat. Ya, kenapa? Karena kalau pembeliannya secara besar, ya tentunya harus diadakan rapat minimal pengawas keuangan harus ada, kemudian bendahara harus ada, ya kemudian PPIC dengan marketing manager juga harus hadir dalam rapat tersebut. Mereka membuat keputusan jika ditolak, itu maka daftar persediaan yang ditolak tersebut diinput ke buku pembelian dan diinput ke database pembelian. Daftar persediaan diarsipkan secara tidak permanen dan disusun berdasarkan tanggal. Jika daftar tersebut disetujui, ya, maka purchaser akan mempersiapkan PO, dikirim lewat email ke supplier ya. Tapi tetap PO itu di print 2 lembar, kemudian disatukan dengan daftar persediaan pertama yang sudah disetujui, kemudian diinput ke buku pembelian dan diinput ke database pembelian. PO2 diarsipkan secara tidak permanen berdasarkan tanggal. PO1 dan daftar persediaan 1 diberikan ke divisi gudang, ya, warehouse gudang. Oleh warehouse PO1 dengan daftar persediaan 1, ya, itu dicek, ya, sambil dia sudah menerima juga pada saat barang itu mungkin sudah datang, ya, dari supplier bukan hanya mengirim barang tapi juga mengirim dokumen-dokumen seperti tagihan pajak, ya, ini surat jalan DO nih, delivery order, kemudian tagihan komersial 2 lembar. Dicek semuanya, kemudian dihitung, ya, apakah sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut. Dan di sini terlihat memang harus PPIC dengan purchasing itu harus ikutan dalam hal memeriksa. Ya. Kemudian kalau memang sudah oke semua, ditantangan dokumennya, kemudian diinput datanya semua ke kartu stok, diinput ke database persediaan, tax invoice diberikan ke tax accountant, kemudian DO1 diarsipkan secara tidak permanen dan disusun berdasarkan tanggal. Kemudian invoice 1, PO1 dengan daftar persediaan 1 diberikan ke, kalau nggak salah, account officer ini ya. Nah, khusus yang ini, tax accountant ini ada koreksi nanti, ya. Jadi tax accountant tidak menerima tax invoice, dia menerima tapi tidak diinput, gitu ya. Cukup langsung diarsipkan secara tidak permanen berdasarkan nomor. Jadi tidak diinput ke e-faktur lagi karena sistemnya sekarang sudah yang input adalah penjualan. Jadi yang input nanti supplier. Kemudian di halaman 5 tadi, si akun bisa tadi menerima komersial itu 1, kemudian daftar persediaan 1 dan PO1 diinput ke buku utang, diinput juga ke accounting software, purchase journal, kemudian dokumen-dokumen tersebut diarsipkan secara permanen dan disusun berdasarkan nomor. Ya, oke, itu mengenai credit purchase system. Bapak lanjutkan di video kedua mengenai credit sales system.